warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmati Hapsari dari kelas 12 MIPA 4. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari statistika. Kira-kira apa ya yang akan dibahas kali ini? Tanpa lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Nah, ini dia materi yang akan kita bahas kali ini, kuartil. Kuartil merupakan istilah statistika yang menggambarkan pembagian pengamatan menjadi 4 interval yang ditentukan nilainya berdasarkan nilai data. Sederhananya, kuartil membagi suatu kumpulan data menjadi 4. Kuartil disimbolkan dengan Hi, dan karena kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama, maka nilai kuartil harus ada 3. Berikut bagian-bagian dari kuartil. Kuartil sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil bawah disimbolkan dengan Hi1, kuartil tengah disimbolkan dengan Hi2, dan kuartil atas disimbolkan dengan Hi3. Selanjutnya kita masuk ke rumus kuartil. Rumus umum kuartil yaitu Hi sama dengan TB Hi ditambah P dikali I per 4N min FK dibagi FKI. Dengan I merupakan posisi kuartil yang dicari, Hi kuartil ke I, TB Hi, tepi bawah kelas ke I, P merupakan interval kelas, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke I, FKI adalah frekuensi kuartil ke I, dan N adalah banyaknya data. Dari data ini, kita bisa memperoleh rumus kuartil bawah, rumus kuartil tengah, dan rumus kuartil atas. Dari ketiga rumus ini sebenarnya sama ya teman-teman dengan rumus kuartil pada umumnya. Hanya saja I-nya kita ganti 1 untuk rumus kuartil bawah, 2 untuk rumus kuartil tengah, dan 3 untuk rumus kuartil atas. Selanjutnya kita ke contoh soalnya. Tentukan kuartil bawah dari data berikut. Nah teman-teman, ini sudah disajikan data berupa tabel dengan nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatifnya, serta terdapat letak di mana data-data ini berada ya teman-teman. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif, itu biasanya untuk frekuensi kumulatif yang pertama, itu sama dengan frekuensi dari data pertama ini ya teman-teman. Kemudian, untuk frekuensi kumulatif yang kedua adalah frekuensi kumulatif data pertama ditambah dengan frekuensi data kedua. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kemudian, untuk frekuensi kumulatif data ketiga ini adalah 13 ditambah 11, 24, dan begitu seterusnya hingga data yang terakhir. Nah, biasanya frekuensi kumulatif data yang terakhir ini itu sama dengan N, atau banyaknya data dari soal berikut ya teman-teman. N ini merupakan jumlah dari frekuensi semua ini ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung kerjakan soal ini. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari Hi1-nya dengan memasukkan rumus I per 4N. Karena ini kita mencari kuartil bawah atau Hi1, maka ini kita ganti 1, jadi 1 per 4 dikali N, sama dengan 1 per 4 dikali 50, sama dengan 12,5. 12,5 ini kita cari yang 12,5 ini ada di interval bagian ini. Jadi data dari kuartil bawahnya ada di sini ya teman-teman. Nah, ada di sini. Selanjutnya kita cari P ini ya teman-teman. P ini didapatkan dari panjang kelas dari data ini. Setiap masing-masing data ini memiliki panjang kelasnya masing-masing. Nah, untuk panjang kelas dari 1 sampai 5 ini adalah 5 ya teman-teman. Terus kemudian TB Ki ke 1. TB Ki ke 1 itu merupakan batas bawah atau 6 ini dikurangi 0,5. Jadi TB-nya adalah 5,5. Kemudian FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke 1 ini. Berarti yang ini ya teman-teman. Selanjutnya FK1. FK1 adalah frekuensi kuartil 1. Berarti 8 ini. Selanjutnya kita masukkan data-data ini ke rumus TB Ki1 ditambah P dikali 1 per 4N min FK dibagi FK1. Sama dengan 5,5, TB-nya kita masukkan, ini 5,5 ditambah P-nya 5, 1 per 4 dikali N, N-nya 50, FK-nya 5, dan FK1-nya 8. Sama dengan 5,5 ditambah 5 dikali
1/4 kali 50 itu 12,5 dikurangi 5 dibagi 8 sama dengan 5,5 ditambah 5 dikali 7,5/8 sama dengan 5,5 ditambah 4,69. Jadi hasilnya 10,19. Selanjutnya kita ke contoh nomor 2. Tentukan kuartil tengah dari data berikut. Ini juga sama, sudah ditentukan, sudah disajikan data berupa tabel dengan nilai frekuensi dan frekuensi kumulatifnya serta letaknya. Langkahnya juga sama, kita harus mencari letak dari kuartil 2-nya dengan memasukkan rumus I/4N. Karena ini kita mencari I2, jadi 2/4 kali N. N-nya itu kita hitung dari ini semua, N-nya 50 ya. Berarti kita masukkan N-nya 50 sama dengan 25. Jadi 25 kita cari di sini, ada di interval sini. Jadi untuk kuartil tengah dari soal ini ada di sini. Nah, selanjutnya kita cari P-nya, panjang kelasnya dari 31 ke 36 ini itu ada 6, dan kemudian TBH2-nya adalah 48,5, frekuensi kumulatif sebelum kuartil keduanya ini 19, dan frekuensi dari kuartil tengahnya adalah 14. Kita masukkan rumus-rumus di atas ke rumus TBH2 ditambah P dikali 2/4N min FK dibagi FQ2 sama dengan 48,5 ditambah 6 dikali 2/4 kali 50 min 19 dibagi 14 sama dengan 48,5 ditambah 6 dikali 25 dikurangi 19 dibagi 14 sama dengan 48,5 ditambah 6 dikali 6/14. Jadinya 48 ditambah 6 kali 6 36 bagi 14 sama dengan 48,5 ditambah 2,57. Hasilnya adalah 51,7. Kita ke contoh soal nomor 3, tentukan kuartil atas dari data berikut. Ini kita hitung dulu, N-nya ada 27, 57, 57, 168191, N-nya 100. N-nya 100 ya, teman-teman. Selanjutnya kita langsung ke pembahasannya. Seperti contoh soal yang lain, kita harus mencari letak dari Q3-nya atau kuartil atasnya ini dengan memasukkan 3/4N, berarti 3/4 dikali 100 ada di 75. Nah, 75 kita cari ada di sini, jadi data dari kuartil atas itu ada di sini. Kemudian kita cari P-nya, P-nya merupakan panjang kelas ini antara 11 sampai 21 adalah 11, dan kemudian TB dari Q3-nya ini adalah batas bawah ini dikurangi 0,5 berarti 43,5. FK frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga berarti 57, dan kemudian frekuensi kuartil ketiga adalah 24. Kita masukkan data-data tersebut ke dalam rumus TB-Q3 ditambah P dikali 3/4N min FK dibagi FQ3 sama dengan 43,5 ditambah 11 dikali 3/4 kali 100 dikurangi 57 dibagi 24 sama dengan 43,5 ditambah 11 dikali 75 min 57 dibagi 24 sama dengan 43,5 ditambah 11 dikali 18 dibagi 24 sama dengan 43,5 ditambah 198 dibagi 24 sama dengan 43,5 ditambah 8,25. Hasilnya adalah 51,75. Selanjutnya ada latihan soal yang mungkin bisa teman-teman kerjakan ya. Demikian materi kuartil yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.